Pas saya buka pintu rumah Pak, orang semua itu yang rumah yang ditebak orang semua di dalam, tapi saya tidak melihat apinya. Orang semua yang jelas bercahaya di dalam. Entah Kak apinya di mana, kalau di atas Anda ada api kulit yang jelas orang sih itu Pak. Itu di penglihatanku Pak. Dan saya meminta tolong, kebakaran. Tidak satupun orang yang kulihat, dan suara masjid kan sementara tarwi. Dan pikiranku tuh percuma ini minta tolong. Saya matikan lampu Pak. Baru kemudian saya ambil anakku. Tidak ada sama sekali apa yang bisa. Udah habis ya? Tidak ada Pak. Ijazah apa semuanya ada, di jasa suami adik semuanya. Semuanya habis Pak. Jadi Cuma puing-puing. Ini mengungsi dulu. Ya mengungsi dulu ya. Tribuners, musibah kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di Desa Galuntulu, Kecamatan Balenipa, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Sabtu tanggal 28 Februari 2026. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 20.30 WIB saat sebagian masyarakat muslim melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Nah, kebakaran ini menghanguskan 38 rumah dengan total kerusakan berat 29 rumah, dan sisanya mengalami kerusakan ringan dan terdampak. Menyisakan duka mendalam bagi korban yang tak sempat menyelamatkan harta benda mereka. Saat ini saya sudah bersama Ibu Sumarni, salah satu warga Desa Galuntulu, dan kita akan mendengarkan bersama kesaksian beliau pada saat terjadinya kebakaran ini. Beliau saat ini, Ibu Sumarni saat ini mengungsi di sini karena rumahnya juga hangus terbakar. Ibu, pada saat kejadian Ibu di mana posisinya itu? Ya pada malam itu Pak, pada saat sebelum kejadian malam itu sudah berbuka, ya saya naik di teras. Seperti biasa kebiasaan saya itu ada di teras rumah di atas, sambil minum kopi, baru kemudian bermain, diikuti anak-anak saya tuh, keponakan saya yang sama dengan saya, istirahat di atas teras. Kemudian karena itu sudah menjadi kebiasaan saya kalau sudah berbuka. Setelah itu karena kebetulan saya tidak pergi salat tarawih Pak, karena sesuatu hal saya berhalangan, dan pada malam itu orang tua saya sudah berangkat pergi salat tarawih, saya juga begitu, dan saya menyuruh anak-anak saya untuk masuk di dalam rumah untuk saya tidurkan. Ya berselang 30 menit lebih, 40 menit itu anak saya satu sudah tidur, saya ada di dalam kamar. Saya mendengar suara pak seperti, kalau pikiran saya pada malam itu ada yang melempari batu di atas seng, ada melempari satu. Jadi saya terbangun dan agak marah tuh, siapa sih yang berbuat begini tuh. Dan saya buka pintu kamar, otomatis anak saya terbangun, dia ikuti saya, adikku pun ikut terbangun di atas, dan dia ikuti saya ke depan pintu, membuka pintu. Saya buka pintu, itu rumah yang ada di depan rumah saya itu sudah orange semuanya, satu buah rumah besar orange, tapi tidak ada api keluar. Dia itu di dalamnya orange tapi tetap bunyi pak. Saya tidak tahu bunyi apa itu, yang jelas meletup-letup. Tidak tahu apa itu, yang jelas itu di dalam api. Saya tidak lihat ada goyang, yang jelas orange semuanya, tidak ada hemburan api. Dan saya di situ di teras meminta tolong, berteriak sekencang-kencangnya, minta tolong, kebakaran. Terus saya tersadar karena mendengar suara lantunan di masjid sedang salat tarawih. Saya tersadar bahwa tidak ada yang bisa mendengar saya karena tidak satupun orang yang melintas di situ, tidak satupun orang yang saya lihat. Saya tersadar saya harus menyelamatkan diri dengan anak-anak saya. Ada juga nenek saya yang sudah buta, ada juga mama saya lututnya sudah sakit. Kemudian pada malam itu saya tersadar mematikan lampu Pak. Kilometer? Iya, kilometernya itu saya baru kemudian saya bilang sama adikku, bawa ini satu anak saya, karena ada 2, ada 5 tahun, ada 3 tahun. Saya gendong satu, saya lari, saya langsung turun. Tidak sempat masuk di dalam rumah karena kebetulan dia juga mengikuti saya. Dan saya langsung gendong, saya lari, teriak, mama ambil nenek, bawa nenek tuh. Bawa nenek. Kalau saya turun dan di depan rumah saya sempat terjatuh. Belum ada hemburan
belum ada api keluar tapi sudah merah tuh pak. Pas saya adik saya sempat masuk kembali di dalam rumah, Iya. dibawa karena dia mencari mama saya teriakin lagi jangan masuk keluar, dan dia keluar kembali. Tapi saya duluan lari bersama anak saya ini yang anak laki-laki yang 3 tahun, yang anak perempuan yang 5 tahun saya gendong. Saya lari karena saya terjatuh di situ di depan rumah. Saya bangun lagi dan lari sekencangnya dan diikuti adik saya. Dan menurut informasi adik saya setelah saya tanya, dia bilang bahwa dia keluar itu sudah ada api yang sudah lewat itu penjualannya yang di depan rumah, kebetulan ada penjualannya tuh. Dia sudah mengeluarkan api di situ. Ya alhamdulillah tidak disambar juga dan dia lari. Dan saya saya titipkan anak-anak saya dan adik saya di rumahnya nenek lagi yang satu untuk kembali lagi menjemput mama saya dan nenek saya yang ada di rumah, yang masih di rumah. Dan saya sudah tidak bisa lagi lewat depan rumah saya, kebetulan lari ke sini sudah terbuka pagar sekolah dan ternyata mama saya ada di sini. Saya tanya mana nenek, katanya sudah ada yang menggendong lari, dan itu mama saya ada di sini karena dia juga mengira saya masih ada di atas rumah dan dia menyuruh orang untuk naik. Dia bilang anak saya masih ada di atas dengan cucu saya dan dia menunggu saya, dan akhirnya saya juga lari ke rumah untuk memberitahu orang untuk bahwa sudah tidak ada orang di atas. Ternyata itu tetangga dan saya berteriak, dia pun mendengar dan dia bilang tidak ada orang di atas rumah. Bu Guru bilang kak iya, langsung dia turun dan saya lari baru kemudian kembali karena anak saya titip di dekat, dia turun lagi, saya bersihkan lagi untuk lebih jauh. Dan kebetulan karena saya tidak pakai mukena, cuma sarung mukena saja karena kan mau tidur. Saya minta di situ kasih jilbab tas satu, saya pakai jilbab lagi, saya titip anak saya dengan anak saya di sini dulu. Kembali saya lari karena suami saya belum ketemu karena dia sholat tarawih. Bapak saya pun begitu. Jadi pikiran saya nanti dia datang baru ke sini karena mengira masih ada kak di sini di rumah. Dan pada malam itu sempat saya teriak-teriak lagi minta telur yang namanya ya kan yang tahu minta telur. Saya sempat lagi ada yang kasih telur. Saya sempat lari ke sini lagi untuk melempar itu telur dan lari kembali lagi mencari posisi di mana nenek saya dulu. Nenek saya yang digendong orang tidak ditahu. Saya mencari nenek saya, teriak-teriak di mana nenek saya, siapa yang lihat nenek saya karena kan dia buta, dia tidak bisa jalan. Di mana nenek saya ada salah satu warga itu yang menginformasikan bahwa amang nenek tak Bu Guru dibawa ke sana Bu Guru, ada yang bawa. Jadi saya berpikir salam amankan nenek saya, nanti saya telepon tanteku untuk mencari dan jemput. Jadi saya kembali lagi ke anak saya di mana saya titipkan. Setelah saya sampai di situ tidak ada lagi karena yang tempat saya titipkan itu mengungsi lagi. Ya saya lagi berpikir cari dan akhirnya saya dapatkan dia duduk di balai-balai di salah satu rumah warga yang tidak terlalu berdekatan dengan lokasi. Ya saya duduk di situ dan alhamdulillah saya melihat mama saya di situ dengan kedua anak saya dan adik saya. Ya sebentar lagi dan saya juga sudah oleng, tidak bisa berdiri karena saya minta airnya di situ. Balasnya apa karena saya juga sudah mau karena mau tumbang. Ya itu mau tumbang. Setelah itu ada menginformasikan salah satu itu bahwa neneknya ada di rumahnya dan tante-tante datang dan saya informasikan cari di rumah ini, dan alhamdulillah ada yang mengenali dan mengantar ke rumah tante saya yang ada di Pasar Pantusuan. Seperti itu Pak. Apa saja barang penting yang bisa diselamatkan di atas rumah itu Bu? Sama sekali tidak ada. Cuma alhamdulillah karena bisa aku selamatkan anak saya, nenek saya dan mama saya itu tidak ada sama sekali. Dokumen penting tidak ada sama sekali. Cuma pakaian di badan. Dengan alhamdulillah karena itu salah satu kata-kata saya keluar dari rumah Pak. Ini sudah menjadi ketentuan Allah, sudah ini harus memang terjadi. Itu yang membesarkan hati saya bahwa ini memang akan terjadi. Terus Ibu, bagaimana kondisi anggota keluarga ya? Apakah ada yang terluka atau semua? Alhamdulillah, dan ternyata setelah agak-agak redamnya api Pak, saya lihat mama saya bengkak di sininya Pak, bengkak di sininya. Saya tanya kenapa ini Mak, bilang ditabrak orang jatuh karena kan orang berdesak-desakan. Ya ditabrak katanya dan dia terjatuh pada waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang ya sudah minum obat. Berarti ada luka cedera dari salah satu? Ya, ada luka cedera. Baru Pida sadari 1-2 hari ini. Oh, ada juga cedera di di punggungnya. Baru Pida rasa sakit. Baru kemudian di sini ada juga di sini. Kalau saya baru saya rasa ternyata ini bengkak naik Pak. Karena itu waktu terjatuh.
Iya. di depan rumah. Karena kalau pikiran saya Pak, andai kan saya lengah sedikit itu, Nabila juga tetangga di sini karena bilang, andai kan saya lengah sedikit itu, kan belum keluar api Pak, masih di dalam. Andai kan saya lengah sedikit di situ keluar dari dan dapat ledakan itu, mungkin tidak tahu apakah saya bisa keluar atau bagaimana. Apakah saya masih bisa bangkit atau bagaimana. Terus ini Bu, karena rumah sudah ludes rata dengan tanah, saat ini mengungsinya di mana ini Bu? Ya alhamdulillah sekolah di samping rumah ini ya alhamdulillah bisa diselamatkan, dan untuk sementara kita menumpang di sini untuk dulu Pak. Terus Ibu, bantuan apa yang paling mendesak saat ini yang dibutuhkan Ibu sebagai korban kebakaran ini? Ya kalau dari segi bantuan ya kalau masalah kehidupan ya alhamdulillah sudah banyak bantuan berupa ya untuk makanan Pak ya. Alat-alat perlengkapan masak juga alhamdulillah sudah, mudah-mudahan sudah menyeluruh Pak. Ya ini tadi saya ditanya salah satu teman-teman apalagi yang dibutuhkan, karena tadi malam itu saya bicara sama kakak dan dia melihat pakaian berserakan, otomatis semua juga pakaian orang itu di tempat pengungsian berserakan tanpa jelas seperti apa. Jadi kakak itu bilang bagus juga ini kalau ada yang tanya, yang paling dibutuhkan lagi itu berupa tempat pakaian, apakah rak-rak plastik, kan ada biasa itu lemari plastik untuk tempatnya pakaiannya. Kasihan dari sekian Alat dapur mungkin? ya, karena kompor juga sudah ada kayaknya, sudah semuanya Pak. Ya ada berupa, karena yang jelas Pak semua korban itu materinya pokoknya tidak ada materi apa, tidak ada satupun yang mereka apalagi kalau terus Bu, masalah uang juga kedepannya nih rencananya apa? Rencananya membangun rumah kembali atau gimana? Ya ke depan ya kita berpikir dulu nih masalah menenangkan diri, gimana caranya kita hidup. Alhamdulillah ya kalau makanan Pak alhamdulillah sudah menenangkan diri untuk berpikir ke depan ya, insyaallah ya. Kalau keinginan Pak ya pastilah ada untuk bagaimana caranya supaya kembali kita ada tempat untuk berteduh. Berarti saat ini sudah bersyukur karena ya alhamdulillah karena masih diberikan kesehatan, kekuatan, ya alhamdulillah masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, dan suatu kesyukuran juga Pak karena alhamdulillah tidak ada korban jiwa, alhamdulillah. Karena di sekitar saya ini di sana Pak banyak sekali anak-anak kecil. Dan keesokan paginya itu saya tanya bagaimana cara itu mengetahui sehingga kita tahu ada kebakaran. Dia bilang ada yang saya dengar guru teriak-teriak, ternyata itu saya yang teriak-teriak. Itu juga tangga di sana yang tante bilang ada yang perempuan teriak-teriak, karena otomatis yang rumah yang ada penghuninya itu yang ada anak kecilnya Pak. Kalau yang di depan itu kosong semua karena pergi salat tarawih. Siap-siap. Berarti pada saat kobaran api Ibu berlarian teriak-teriak untuk memberikan informasi kepada kalau masyarakat. berlari nih Pak, saya tidak teriak-teriak nih Pak, karena saya sadar tidak ada orang. Pada saat melihat api itu ya saya teriak-teriak. Dan saya sadar tidak ada satu orang pun, dan saya mendengar lantunan masjid sedang salat tarawih. Saya sadar bahwa mereka semua sedang salat tarawih. Makanya saya inisiatif untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarga. Kalau petugas pemadam kebakaran sudah dilihat ke dalam? Ya alhamdulillah itu adek, karena dia alhamdulillah juga gercep, dia pegang HP pada waktu itu. Dan dia sambil berlari mencari nomor pemadam di dalamnya, dia tidak dapat. Setelah saya ungsikan di situ di salah satu rumah makan, dia tanya-tanya di situ dan dia dapat, dia langsung juga menelpon dan dia bisa bicara dengan petugas. Dan setelah itu dia telepon lagi, katanya sudah di jalan deh. Saya sudah mengungsikan adik saya ke rumah, katanya dia sudah di jalan. Tapi pada waktu itu satu yang saya lihat itu datang pemadam. Lebihnya ya berselang waktu ya baru datang. Ya baru datang. Kebetulan rumah saya itu bisa dibilang ya tidak langsung didapat api Pak, karena angin itu begini-begini. Saya masih sempat setelah mengungsikan anak saya dengan orang tua saya itu, saya sempat melihat ke sini, kulihat rumahku belum pernah dapat Pak, karena kan dia di depan angin begini-begini. Makanya ke sana Pak. Karena mungkin banyak kan setiap rumah Pak ada tabung gas di situ. Ya tidak menutup kemungkinan ada 1, 2, 3 tabung di situ di setiap rumah, karena sekarang kan belum puasa, ada persiapan jangan sampai tabungnya habis pada waktu sahur apa. Ya, otomatis setiap dapat rumah itu pasti ada ledakan. Mendengar suara ledakan ya, itu? Pada awalnya itu ledakan papak. Karena kebetulan ini dalam rumah Pak banyak di dalam gas, karena mereka itu tempatin untuk menampung barang-barang
peralatan perlengkapan melautnya karena dia melaut jauh jadi Iya. otomatis banyak. Oh iya. Ya banyak. Kayak minyak solar juga. Itu biasa dia tampung di rumahnya, kasihan karena kalau dia tampung di bawah rumah itu, di bawah kolong rumahnya itu biasa kecurian gitu. Ditampung dalam rumah. Iya, di anu di atas, biasa di teras Pak itu kulihat. Nah, diamankan, kasihan. Seperti itu Pak. Demikian kesaksian langsung dari narasumber kita, salah satu ibu rumah tangga yang pada saat musibah kebakaran ada pada saat di rumahnya pada saat kejadian kebakaran yang menghanguskan 38 rumah di Desa Galuntulu, Kecamatan Malintang, Kabupaten Peleman ini. Semoga para korban diberi ketabahan dan kekuatan menghadapi cobaan ini, apalagi saat ini mereka menjalankan ibadah Ramadan, puasa Ramadan. Saya Fahrun pamit undur diri dan selamat sampai jumpa pada saksi kata berikutnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.